Halo guys, para penikmat film dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subrek terlebih dahulu. Semoga rezeki kalian diganti berkali-kali lipat. Amin. Melanjutkan kisah di film pertama, di mana Joel, Ellie, dan Tess berhasil keluar dari zona karantina untuk menuju sebuah tempat di mana Joel dan Tess harus mengantarkan Ellie dengan selamat. Yang belum nonton episode pertamanya, boleh cek link di deskripsi atau klik pojok kanan atas. Terima kasih. Gaskeun kuy. Siapkan minuman, cemilan, dan lupakan kenangan bersama mantan. Bom. Film dimulai di negara kita tercinta Indonesia, tepatnya di Jakarta 24 September 2003, ketika handphone Nokia menjadi tren di masanya. Terlihat seorang jenderal bersama ajudannya yang menghampiri sebuah warteg, yang ternyata beliau ke sana tidak untuk makan nasi orek dicampur jengkol, melainkan ternyata beliau sedang mencari seorang profesor mikologi yang bernama Ibu Ratna, yang dimana Ibu Ratna ini diperankan oleh Christine Hakim, yang tidak lain tidak bukan masih saudara jauh saya. Sedikit informasi tentang mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur atau sering disebut juga dengan cendawan. Singkat cerita, ketika di perjalanan Ibu Ratna pun bertanya, apakah saya melakukan kesalahan, Pak? Si bapak pun menjawab, Ibu nggak salah, yang salah cuma lagunya Lobow. Setelah mereka sampai di tempat penelitian, segera Ibu Ratna pun memeriksa sesuatu dengan mikroskop tersebut. Dengan tampak kebingungan, Ibu Ratna pun mengatakan bahwa Ophiocordyceps tidak akan bisa bertahan pada manusia. Kemudian Ibu Ratna pun dipersilahkan untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya telah terjadi. Bertahan pada manusia. Alangkah terkejutnya Ibu Ratna setelah melihat sendiri kengerian yang terjadi. Setelah itu Ibu Ratna pun mempertanyakan tentang di mana kejadian tersebut, kapan peristiwa tersebut, dan wah, masih banyak banget macam-macam pertanyaan yang ditanyakan. Mendapatkan pertanyaan sebanyak itu pun lantas Bapak Jenderal pun mengatakan apa yang seharusnya dilakukan jikalau obat pun tak ada. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik. Bom. Wah, sontak saja beliau pun kaget mendengarnya ketika harus mengebom seisi kota bersama dengan semua orang di dalamnya. Edan sekali bukan? Seperti ketika Shinra Tensei nyapain meluluh lantahkan desa Konoha. Kemudian film kembali lagi di masa sekarang. Terlihat Ellie yang sedang lulungu pun baru saja terbangun dari tidurnya. Ia pun terlihat kaget ketika ditodongkan senjata oleh Joel. Yang karena mereka mengantisipasi apabila benar Ellie masih baik-baik saja setelah digigit. Setelah Joel dan Tess mendesak Ellie dan mengatakan kenapa sebegitu pentingkah Ellie sehingga Marlin rela mempertaruhkan segalanya untuknya. Sontak Joel pun kaget karena sudah sering ia mendengar alasan tersebut. That's what this is. We've heard this a million times. Let's just finish it. Dengan terpaksa, lantas Joel pun mau tidak mau harus menyelesaikan misi tersebut, yang karena Tess sendiri yang memintanya. Kemudian setelah musyawarah mereka selesai, mereka pun beranjak pergi dari tempat tersebut. Dengan tampak menakjubkan, Ellie pun terkagum-kagum melihat seisi kota pada siang hari. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan tersebut dengan diiringi obrolan santai namun tanpa kopi dan cemilan. Namun seketika mereka pun terdiam ketika terdengar suara makhluk tersebut dari kejauhan. Lalu mereka pun memasuki sebuah bangunan hotel terbengkalai dengan maksud mempersingkat perjalanan mereka daripada harus mengambil rute memutar.
Sontak Ellie pun kaget ketika ia melihat seonggok tengkorak di hadapannya setelah ia yang bergaya seperti tamu hotel yang akan menginap di tempat tersebut. You're a weird kid. Setelah bersusah payah hingga ke lantai atas, dengan terpaksa Tess pun harus memanjat reruntuhan tersebut untuk membukakan jalan dari dalam ruangan tersebut. Ketika Ellie dan Joel menunggu Tess, mereka terlihat sangat canggung ketika terlibat perbincangan yang cukup singkat itu. Nice knife. Where are you from? No more questions about me. How long do infected live? Singkat cerita, setelah Tess berhasil dan menunjukkan sisi lain dari tempat tersebut, sontak Ellie pun kaget melihat begitu banyaknya makhluk tersebut di bawah sana. Yang karena Joel dan Tess telah mengenal tempat tersebut, tidak sulit bagi mereka untuk menemukan jalan pintas di tempat itu. The fungus also grows underground. You're not immune from being ripped apart. Dengan mengendap-endap, mereka pun memasuki sebuah bangunan museum tersebut. Sontak mereka pun kaget melihat sesosok manusia yang tidur mengenaskan. Oh shit. Kemudian mereka pun lebih berhati-hati lagi melangkahkan kaki mereka untuk sampai di atas bangunan museum tersebut. Akan tetapi karena rapuhnya bangunan tersebut, pintu masuk ruangan tersebut pun harus tertutup oleh reruntuhan atap bangunan. Ngok! Anjir, apaan tuh? Sontak mereka pun merinding ketakutan mendengar suara tersebut. Sial bagi mereka terjebak di ruangan tersebut, sehingga harus melakukan pertempuran melawan dua makhluk tersebut sekaligus. Setelah mereka berjibaku melawan dua makhluk tersebut, alhamdulillahnya diberikan kemudahan sehingga mereka dapat mengalahkannya. Meskipun Ellie kembali mendapat luka dari makhluk itu, namun tubuhnya tetap kebal menolak menjadi seorang zombie. Singkat cerita, setelah mereka sampai di atas museum tersebut, mereka pun berhasil melewati jalan pintas tersebut dan menuju ke markas Firefly berada. Namun alangkah bingungnya mereka mendapati di luar markas tersebut tampak hening, tak ada aktivitas apapun. Apakah mereka mengharapkan acara seperti organ tunggal? Lanjut. Dengan heran setelah Ellie melihat noda merah yang menuju bangunan tersebut, mereka pun segera masuk ke dalam bangunan tersebut yang katanya dijadikan markas Firefly. They went inside. Alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa semua anggota Firefly yang berada di sana sudah terbaring tidur selamanya. Holy shit. Seakan tidak ingin kembali lagi, Tess pun terlihat emosi ketika melihat hal tersebut. Entah dari mana Ellie mengetahuinya, Ellie mengetahui bahwa Tess telah terinfeksi virus tersebut. Kemudian dengan bimbang, Joel pun meminta kepada Tess untuk memperlihatkan luka gigitan tersebut. She's infected. Show me. Sadar akan membahayakan banyak orang, Tess pun memutuskan untuk tetap tinggal dan meminta Joel untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah Tess membandingkan luka yang ia dan Ellie dapatkan sebelumnya dengan membawakan Ellie ke tempat Bill dan Frank yang mungkin akan dapat membantunya. I need you to get her to Bill and Frank's. No. They'll take her off your...
Namun sungguh sial ketika mereka berdebat akan hal tersebut. Salah satu anggota Firefly yang telah terinfeksi pun terbangun dari tidur panjangnya, yang sontak membuat Ellie kaget dan dengan spontan tidak pakai uhuy, Joel pun langsung menembaknya. Karena kejadian tersebut, semua makhluk yang berada di luar pun dapat merasakan keberadaan mereka, yang karena makhluk tersebut dapat saling berbagi informasi dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan melalui akar-akar jamur yang masih aktif dan saling terhubung dengan yang lainnya. Dengan penuh keberanian, Tess pun akhirnya mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Joel dan Ellie. No! We're not leaving! Setelah kejadian tersebut, episode kedua pun sudah berakhir. Nantikan episode selanjutnya dan tetap semangat dan selalu bersyukur. Terima kasih.